Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 15 Juli 2024. Mari dengan penuh semangat kita mengawali pekan ini. Hari ini kita juga merayakan peringatan wajib Santo Bonaventura, uskup dan pujangga gereja. Bonaventura lahir di Italia Tengah pada tahun 1218. Konon peristiwa penamaannya menjadi sangat-sangat istimewa. Apa yang istimewa? Konon Bonaventura ketika masih kecil ia suka sakit-sakitan. Maka mamanya membawa Bonaventura ke Santo Fransiskus dari Assisi untuk meminta berkat bagi anaknya supaya anaknya ini memperoleh kesembuhan. Santo Fransiskus memberkati anak itu dan mengatakan kepada anak itu, "Oh Bonaventura," yang artinya, "Oh, sungguh baik peristiwa itu." Sejak saat itu nama anak ini disebut Bonaventura. Oh Bonaventura. Dan ketika beranjak dewasa, Bonaventura yang bugar, yang sehat, akhirnya membaktikan dirinya menjadi seorang imam ordo Fransiskan. Ia belajar filsafat dan teologi di Paris dan ia dikenal sebagai mahasiswa yang sangat pandai. Kemudian ia diangkat menjadi mahaguru di Universitas Paris dan mengajar di sana. Lalu pada usianya ke-52 tahun, ia diangkat menjadi kardinal dan turut berpartisipasi dalam konsili Lyon yang menyatukan gereja Latin dan gereja Timur, gereja Yunani. Santo Bonaventura wafat pada tahun 1274. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam gereja Katolik banyak sekali yang namanya sakramentali. Sakramentali
adalah sarana-sarana yang digunakan untuk menunjang sakramen. Contoh, rosario. Dan mohon berkat rosario adalah sakramentali. Ada sakramentali yang juga unik, menarik, yakni daun palma yang kita gunakan untuk mengarak Yesus yang masuk kota suci Yerusalem tiap Minggu Palma. Coba, biasanya kalau lagi Minggu Palma, kita milih daun palma yang besar atau yang kecil. Saya kira ini tergantung tingkat usianya. Orang dewasa akan cenderung lebih memilih yang kecil, simple, dan sangat fungsional untuk disematkan di dalam, disalib-salib di rumah-rumah. Yang kecil lebih simple dan lebih pas, lebih fungsional. Namun anak-anak, saya kira akan memilih yang besar-besar. Semakin lebih besar, semakin mereka senang. Kenapa begitu ya? Karena dulu ketika saya kecil, saya juga milihnya yang besar. Karena pas lagi Minggu Palma, habis itu sama teman-teman yang lain, ini daun palmanya dibuat main pedang-pedangan. Kalau ada yang namanya perang sarung, perang sarung, ini ada perang daun palma, main pedang-pedangan dengan daun palma. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kerap disalahpahami. Banyak orang menuding Yesus bahwa ia datang dengan membawa kekacauan dan kekerasan. Sungguhkah demikian? Dalam pengajarannya, dalam pewartaannya, Yesus tidak pernah mengajarkan para pengikutnya untuk mengangkat pedang, melawan yang jahat. Tidak pernah. Yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya adalah ajaran kasih. Ketika kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Jangan kamu melawan yang jahat. Doakanlah musuh-musuhmu. Inilah yang diajarkan Yesus dalam ajaran kasihnya. Lantas, mengapa dalam firman hari ini Yesus mengatakan bahwa dirinya datang dengan membawa pedang, bukan membawa damai? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya dengan gelar-gelar Yesus yang disebut sebagai Raja Damai atau Raja Shalom. Maka saya kira sabda Yesus ini sangat kontradiktif. Dan maknanya justru bisa kita gali. Apa yang menjadi makna ketika Yesus mengatakan kalau kedatangannya adalah dengan membawa pedang, bukan untuk membawa damai. Tentu maknanya bukan secara letterleks kita pahami secara hurufiah. Kedatangan bukan untuk membawa damai, melainkan pedang merupakan analogi atau perumpamaan bahwa sebagai pengikut Kristus akan dihadapkan dengan pedang-pedang kehidupan. Akan dihadapkan dengan beragam penolakan, pertikaian, dan pertentangan. Seperti pedang yang mengoyak dan pedang yang membawa perpecahan karena iman akan Kristus. Maka konteksnya kala itu adalah berhadapan dengan tradisi keyahudian yang sangat kuat. Ketika ada anggota keluarga yang pindah haluan dan memilih jalan lain, yakni untuk mengikuti yang baru, mengikuti Yesus, mereka akan berselisih paham di tengah keluarga. Mereka akan dimusuhi oleh kaum keluarga mereka, oleh orang-orang Yahudi, sehingga harus menanggung derita disingkirkan dari tengah-tengah keluarga. Inilah makna bahwa kedatangan Yesus bisa jadi pedang loh juga di dalam keluarga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa mengikuti Kristus tidaklah mudah. Sebab dituntut untuk setia dan siap menghadapi rupa-rupa pedang-pedang kehidupan. Namun jangan ragu, namun jangan cemas, sebab buah dari kesetiaan mengikuti Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semoga nyanyian ini memberikan kekuatan kepada kita yang mau berjuang, kepada kita yang mau tetap setia di jalan Tuhan. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetaplah setia hingga akhir, sekali Katolik untuk selamanya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.